Satria tidak berhenti menatap wajah cantik istrinya yang berdiri di depannya. "Kenapa menatapku seperti itu?" tanya Rahel melirik suaminya. "Apa aku salah menatap orang yang berharga dalam hidupku?" tanya Satria balik. "Ish, kumpal banget," kata Rahel nyengir. "Enggak apa kan, daripada aku gombalin orang lain?" Pertanyaan Satria membuat Rahel memicing menatapnya. "Awas saja kalau berani," ancam Rahel cemberut. Satria menyeringai, ia sangat senang melihat istrinya yang begitu menggemaskan jika cemburu. Suara tangisan Junior membuat mereka menoleh secara bersamaan. Dengan cepat Rahel menghampiri Junior yang menangis di tempat tidur. Sedangkan Satria mulai sibuk mengangkat telepon dari beberapa klien. "Sayang, kenapa nangis? Kamu haus ya?" tanya Rahel menggendong Junior dan menimangnya. Dengan penuh kelembutan, Rahel mulai menyusui Junior. Rahel bingung dan panik saat Junior malah menangis lagi. "Cup sayang, kamu kenapa?" "Sudah dong nangisnya," kata Rahel menimangnya kembali. "1 jam lagi aku akan ke sana, kamu atur saja," kata Satria menutup teleponnya. Sesaat sudut matanya mengerut saat melihat istrinya yang tidak mampu menenangkan sang buah hati. "Sayang, ada apa?" tanya Satria menghampiri mereka. "Enggak tahu sayang, aku bingung. Biasanya dia nggak pernah menangis seperti ini," kata Rahel mencoba menenangkan Junior yang masih saja menangis dengan mata terpejam. "Sini, biar aku gendong," kata Satria mengambil alih gendongannya. Rahel ternganga, dia tidak habis pikir jika Junior berhenti menangis saat berada di gendongan suaminya. "Sayang, bagaimana bisa?" tanya Rahel. "Shh, pelankan suara kamu," lirihnya seraya membelai rambut lebat putranya. Getaran ponsel mengagetkan Junior. Kedua mata kecilnya mulai terbuka, seraya menyunggingkan senyum yang begitu manis. Rahel mengerenyit melihatnya. "Sayang," lirih Satria memberikan Junior kepadanya. Tapi lagi dan lagi tangisan Junior pecah saat tangan Satria terlepas dari tubuhnya. "Sayang, bentar ya, Papa angkat telepon dulu. Junior sama Mama dulu ya," ucap Rahel menimang buah hatinya. Satria tersenyum dan mulai mencium pipi putranya yang cabi seperti mamanya. "Sayang, Papa berangkat dulu ya," ucap Satria mengusap kening putranya dengan lembut. "Oh iya, nanti siang Oma dan Mama mengajakku jalan-jalan, boleh ya?" tanya Rahel berharap. "Iya," jawab Satria tersenyum. "Pak Satria, terima kasih sudah mau bekerja sama untuk mengurus proyek stadion ini. Kalau bukan ide-ide kamu ini, tidak mungkin proyek ini berjalan dengan lancar," puji Sakti yang sangat mengakui dengan kepintaran suami dari orang yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. "Terima kasih atas pujiannya, itu semua sudah menjadi tanggung jawab saya dalam mengelola proyek ini," ucap Satria merendah. Sejenak Satria terkejut saat Sakti memberikan sesuatu kepadanya. "Apa ini?" tanya Satria mengerenyit. "Tolong berikan hadiah ini untuk putra kami." "Kamu?" Sehabis jalan-jalan, Rahel dan Oma pergi ke restoran untuk makan siang. Oma mau pesan apa?" tanya Rahel mulai membuka daftar menu makanan. "Ah, terserah kamu saja," ucap Oma yang begitu sibuk menghibur Junior. "Kalau begitu Rahel pesan aja ya," kata Rahel. Terhenti saat ada wanita yang sebaya dengannya memanggil nama Oma. "Oma," kata Laura yang mengejutkan mereka. Oma mengerenyit dan berpikir untuk mengingat siapa wanita yang memanggilnya. "Oma, ini Laura, sahabat kecil Satria," jujur Laura menunjuk dirinya sendiri. Rahel terperangah saat mendengar nama suaminya terlontar dari mulut Laura. "Sahabat kecil Satria?" tanya batin Rahel menatap wajah cantik Laura yang berdiri di sampingnya. Wajah cantiknya seketika cemberut saat suaminya memiliki sahabat yang begitu cantik dan anggun. Oma hanya mendesah dan tidak menggubris apa perkataan Laura kepadanya. Senyum Laura memudar, dia menoleh ke arah Rahel yang sedari tadi tersenyum tipis ke arahnya. "Kamu pasti istrinya Satria kan?"
tebak Laura menunjuk ke arah Rahel. Rahel tersenyum. "Ih," kata Rahel terhenti. "Rahel, kita pulang saja, Oma capek," perintah Oma. Pergi seraya mendorong stroller milik Junior. Rahel mengernyit. Dia tidak mengerti apa yang terjadi sebenarnya antara Oma dan Laura. "Iya Oma," jawab Rahel mengambil tas kecilnya. Laura menghela napas panjang. Dia tidak habis pikir dengan sifat jutek Oma kepadanya. Dia menoleh ke arah Rahel yang masih berdiri di sampingnya. Senyum manisnya, wajah cantiknya membuat Laura mengembangkan senyumnya kembali. "Maaf ya, kami pergi dulu," kata Rahel melangkah pergi. Tapi langkahnya terhenti saat tangan Laura menarik tangannya. "Saya Laura, sahabat Satria sejak kecil," ucap Laura mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Rahel tersenyum seraya menjabat tangan Laura yang kuning langsat itu. "Saya Rahel, senang bertemu dengan kamu Laura." Laura menyeringai meskipun dalam hati tidak mau kenal dengan orang yang membuatnya sakit hati. "Ya sudah, saya pergi dulu ya. Dah," ucap Rahel pergi seraya melambaikan tangan untuknya. "Rahel, nama yang indah seperti orangnya," ucap Laura menatap Rahel yang mulai hilang dari hadapannya. Di mobil, Rahel melirik sang Oma yang sedari tadi terdiam menatap ke arah luar jendela. Raut wajahnya yang tua terlihat jelas sedang memikirkan sesuatu yang tersimpan. "Oma, kalau Oma capek, Oma tidur aja. Nanti kalau sampai rumah, Rahel akan bangunin Oma," gumam Rahel memegang tangan kanan Oma yang sudah keriput. Senyum Rahel memudar. Dia seakan tidak mampu menenggak salivanya sendiri saat melihat tatapan Oma yang begitu tajam. "Apa kata-kata aku tidak ada yang salah? Aduh, bagaimana ini?" Rahel melipat bibirnya seraya menundukkan kepalanya. "Sekarang kamu sudah menyandang nama keluarga angkasa di belakang nama kamu, dan mungkin di luar sana banyak orang yang menginginkan posisi kamu ini," tutur sang Oma yang membuat Rahel bingung dan tidak mengerti akan maksudnya. "Jangan terlalu percaya sama orang yang baru kamu kenal. Ingat itu," perkataan Oma yang membuat Rahel berpikir kalau orang yang dimaksud adalah Laura, orang yang mengaku sebagai sahabat suaminya. "Apa maksud Oma?" ucap Rahel terhenti saat tangan Oma mengkodenya untuk diam. "Oma mau tidur," jawab Oma yang tidak memperdulikan kata-kata cucu menantunya itu. Rahel menegak salipannya dengan paksa. Sejenak dia mulai mencerna kata-kata Oma kepadanya. Apa yang dimaksud Oma adalah Laura yang tadi? Tapi kenapa Oma berbicara seperti itu? Apa yang terjadi sebenarnya antara Oma dan dia? Dari kejauhan, Laura terus mengikuti mobil milik Rahel. Dia ingin tahu di mana tempat tinggal Satria berada. Sesaat dia memicing menatap mobil putih yang selalu saja mengikuti mobil Rahel. "Kenapa mobil itu selalu mengikutinya?" tanya batin Laura memicing. Sesaat sudut matanya mengerut mengamati dua mobil yang mulai berhenti di salah satu rumah mewah di kawasan tersebut. Dia terkejut saat melihat mobil yang mengikuti Rahel ternyata adalah para bodyguard. "Sebegitu berartinya dia buat kamu, Sat? Sampai-sampai kamu memberikan pengawalan ketat untuknya?" Laura menghela napas panjang. Dia tersenyum tipis seraya memalingkan wajahnya ke arah luar jendela mobil. Perlahan jari jemari tangannya mulai mengusap air matanya yang sempat terjatuh membasahi pipinya. "Kita pulang," perintah Laura kepada sopirnya. "Baik, Bu." Rahel mengernyit heran. Tanpa sengaja dia tahu ada orang yang diam-diam mengikutinya. "Siapa dia? Apa dia mau mencelakaiku?" Rahel memicing menatap mobil hitam yang mulai hilang di pertigaan kompleknya. "Nona Bos, kita masuk sekarang?" ajak Bayu seraya mendorong stroller milik Junior. "Bayu, apa kamu tidak merasa kalau ada orang yang mengikuti kita dari tadi?" tanya Rahel menghentikan langkah Bayu. Bayu mengernyit heran. Di dalam hati dia selalu bertanya, kenapa Nona Bos bisa berpikir seperti itu? "Nona Bos, tidak ada siapa-siapa yang mengikuti kita. Kami selalu memantau keadaan kendaraan yang ada di belakang kita dan tidak ada yang mencurigakan," tutur Bayu tersenyum simpul. "Aku merasa memang benar ada orang yang mengikutiku, tapi siapa?"
Rahel mulai melangkah menuju ke arah rumahnya. Sejenak langkah kakinya terhenti saat melihat Intan, sahabatnya, berlari menghampirinya. "Rahel!" teriak Intan memeluk sahabatnya itu. "Intan?" jawab Rahel yang begitu rindu. "Aku kangen tahu nggak sama kamu?" ujarnya memegang pipi cabai yang dimiliki sahabatnya. "Aku juga," jawab Rahel menyeringai saat melihat Intan menoleh ke arah beberapa bodyguard yang berdiri tegak dan gagah di belakang Rahel. Rahel menoleh ke belakang dan mengambil alih stroller dari tangan Bayu. "Kalian bisa istirahat," kata Rahel. "Baik, Nona Bos," jawab mereka serempak. Intan sungguh terpukau melihatnya. Dia tidak menyangka jika sahabatnya benar-benar menjadi seorang putri seperti di negara dongeng. Banyak yang peduli dan menjaganya dengan baik. "Ya Tuhan, enak banget jadi Rahel." Rahel menyeringai. Dia tahu apa yang ada di pikiran Intan saat ini. "Kenapa?" bisik Rahel membiarkan lamunan Intan tergagah. "Apa setiap hari mereka selalu berada di belakangmu?" tanya Intan berbisik. Mereka ikut denganku kemanapun aku pergi, kecuali masuk ke rumah ini." "Wah, enak banget jadi kamu. Kira-kira kapan ya aku seperti kamu?" "Secepatnya," jawab Rahel yang membuat sahabatnya sumringah. "Amin. Ya sudah, ayo masuk. Kita ngobrol di dalam," ajak Rahel. "Ayo." Selesai meninjau proyek di lapangan, Satria dan Sakti berjalan sejajar meninggalkan proyek tersebut. Dari belakang, tinggi tubuh mereka semampai. Setelan jas yang berwarna sama membuat semua orang tidak mampu membedakannya. "Pak Satria, maksud saya Satria, apa olahraga yang kamu suka?" tanya Sakti penasaran. "Berenang, jogging, dan main golf." "Golf?" Sakti memastikan. "Iya, kalau begitu sama dong. Aku juga sangat suka bermain golf." "Benarkah?" tanya Satria tidak percaya dengan hobinya Sakti yang sama dengan dirinya. "Bagaimana kalau akhir pekan nanti kita bermain golf bersama?" ajak Sakti yang begitu semangat. "Akhir pekan ini? Ya, bisa kan?" tanya Sakti yang melihat Satria berpikir. Sakti tersenyum tipis. Dia mengerti akan apa yang Satria pikirkan. Tepukan pelan mengejutkan Satria. "Di sana pemandangannya sangat indah, udaranya juga sejuk. Bawa istri dan anak kamu juga. Aku yakin dia pasti mau. Apalagi dia sangat hobi bermain golf kan?" Perkataan dan pertanyaan Sakti membuatnya terkejut. Bagaimana bisa dia tahu kalau Rahel sangat suka bermain golf? Tanya batin Satria mengerutkan keningnya. Sakti menyeringai. Dia sangat tahu dengan apa yang dipikirkan oleh Satria saat ini. "Semua orang tahu apa hobi istri kamu, Satria. Sebelum menikah dengan kamu, banyak kegiatannya bermain golf di beranda medsosnya," tutur Sakti menjelaskan. Satria menghela nafas panjang. Dia benar-benar tidak pernah tahu tentang isi medsos milik istrinya. "Ya sudah, aku pulang dulu. Kalau ada waktu, kamu bisa hubungi aku," kata Sakti masuk ke dalam mobilnya. Satria menyeringai melihat Sakti pergi meninggalkannya. "Bagaimana bisa aku tidak tahu tentang medsos istriku sendiri? Hobinya saja aku tahu dari orang lain." Gerutu Satria menopangkan kedua tangan di pinggang seraya menghela nafas panjang. Tanpa pikir panjang, jari jemari tangannya dengan cepat mengambil ponsel dan mulai mencari nama istrinya di halaman medsos. Sesaat dia menyeringai saat mengetahui foto profilnya adalah dia dan Rahel. Jari jemari tangannya mulai men-scroll layar pipi itu untuk melihat kegiatan Rahel sebelum dan sesudah dia menikah.